Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Wiganda dengan NIM 2261201060, Prodi Manajemen kelas pagi. Dengan ini saya akan menyelesaikan tugas manajemen operasional dengan dosen Ibu Desi Sandia SEMM. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang PT Telkom Indonesia. Baik, kita di sini akan masuk kepada profil PT Telkom Indonesia atau TBK. PT Telkom Indonesia Persero Tbk Telkom adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,9%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange atau NYSE dengan kode TLK. Dalam upaya bertransformasi menjadi digital telecommunication atau company, Telkom Group mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan customer orient. Transformasi tersebut akan membuat organisasi Telkom Group menjadi lebih lean atau ramping dan agile atau lincah dalam beradaptasi dengan perusahaan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. Organisasi yang baru juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan customer experience yang berkualitas. Kegiatan usaha Telkom Group bertumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan digitalisasi, namun masih dalam koridor industri telekomunikasi dan informasi. Hal ini terlihat dari lini bisnis yang terus berkembang melengkapi legacy yang sudah ada sebelumnya. Nah, Telkom mulai saat ini membagi bisnisnya menjadi 3 digital bisnis dominan. Yang pertama, digital connectivity, Fiber to the X atau FTTX, 4G Software Defined Networking atau SDN, Network Function Virtualization atau NFT atau Starlink. Baik, untuk yang kedua ada digital platform, yaitu data center, cloud, internet of things atau LOT, big data, artificial intelligence theory atau AL, dan cyber security. Dan yang ketiga digital services, yaitu interface dan customer. Nah, sekarang kita masuk kepada purpose, visi, dan misi untuk menjawab tantangan industri digital, mendukung digitalisasi nasional, dan untuk menginternalisasi agenda transformasi. Maka Telkom telah menajamkan kembali purpose, visi, dan misinya. Purpose, mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pengaku kepentingan. Untuk visinya yaitu menjadi digital telco, pilihan utama untuk mewujudkan masyarakat. Dan misinya yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan ekonomis dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Mengorientasi ekosistem digital untuk memberikan
pengalaman digital pelanggan terbaik. Baik, untuk selanjutnya kita masuk kepada riwayat Telkom Group. Pada 1882 kemunculan telepon. Nah, jadi pada tahun 1882 kemunculan telepon menyaingi layanan pos dan telegraf yang sebelumnya digunakan pada 1856. Hadirnya telepon membuat masyarakat kian memilih untuk menggunakan teknologi baru ini. Kala itu, banyak perusahaan swasta menyelenggarakan bisnis telepon. Banyaknya pemain ini membuat industri telepon berkembang lebih cepat. Pada tahun 1892, telepon sudah digunakan secara interlokal dan tahun 1929 terkoneksi secara internasional. Dan pada tahun 1965 kelahiran Telkom. Nah, jadi Telkom lahir pada tahun 1961. Pemerintah Indonesia mendirikan perusahaan negara pos dan telekomunikasi PN Postel. Namun, seiring perkembangan pesat layanan telepon dan telex, pemerintah Indonesia mengeluarkan PP nomor 30 tanggal 6 Juli 1965 untuk PN telekomunikasi. Dengan pemisahan ini, setiap perusahaan dapat fokus untuk mengelola portofolio bisnisnya masing-masing. Terbentuknya PN telekomunikasi ini menjadi cikal bakal Telkom saat ini. Sejak tahun 2016, manajemen Telkom menetapkan tanggal 6 Juli 1965 sebagai hari lahir Telkom. Nah, tahun 1995 tumbuhnya teknologi seluler, teknologi GSM dan mobil phone di tanah air mengancam keberadaan telepon fixed line. Revolusi seluler pun dilakukan. Telkom Indonesia melakukan swap disruption tahun 1995. Telkom mendirikan dan meluncurkan kartu Halo Pas Bayar. Pada tahun 1997, jaringan Telkomsel telah hadir di seluruh Indonesia. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam logo Telkom Indonesia. Ini dari simbol-simbol logo tersebut ialah yang pertama ada eksotis, arti dari kebenaran selaku simbol dari kelengkapan produk serta layanan dalam portofolio bisnis baru Telkom ialah TIMT, Telecommunication, Information, Media, dan HMP Edutainment. Nah, untuk yang kedua ada empowering, arti dari tangan yang mencapai keluar. Simbol ini mencerminkan perkembangan serta perlakuan keluar. Nah, untuk yang selanjutnya ada assure, arti dari jemari tangan. Simbol ini memaknai suatu kehormatan, atensi, dan keyakinan serta ikatan yang erat. Nah, untuk yang selanjutnya ada frequency, yaitu campuran tangan serta bundaran, simbol dari matahari terbit yang maknanya merupakan pergantian serta dini yang baru. Nah, untuk yang terakhir ada heart, yaitu simbol dari telapak tangan yang mencerminkan kehidupan buat mencapai masa depan. Baik, untuk selanjutnya kita masuk kepada filosofi warna. Yang pertama ada warna merah, yang artinya berani, cinta, tenaga, ulet, mencerminkan spirit Telkom buat senantiasa optimis serta berani dalam menghadapi tantangan serta industri. Yang kedua ada warna putih, yang artinya suci, damai, sinar, bersatu, mencerminkan spirit Telkom buat membagikan yang terbaik untuk bangsa. Yang ketiga ada warna gelap, artinya warna dasar, melambangkan keinginan besar.
Dan yang keempat ada warna abu, yang artinya warna transisi melambangkan teknologi. Baik, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.